Pada modul 5 kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsional dependensi. Fungsional dependensi merupakan relasi yang menggambarkan ketergantungan antar atribut dalam suatu relasi. Suatu atribut dikatakan fungsional dependensi pada atribut yang lain. Contohnya, misalnya kita menggunakan harga atribut tersebut akan bisa menentukan harga atribut yang lain. Sebagai contoh dalam gambar, di sini tabel nilai. Jadi untuk NIM, ketergantungan fungsional dari tabel nilai di atas, NIM adalah merupakan sama dengan nama mahasiswa. NIM menentukan nama mahasiswa karena NIM yang sama menunjukkan nama mahasiswa yang sama. Kemudian ada mata kuliah, atribut mata kuliah dan NIM akan berhubungan dengan nilai huruf. Jadi kenapa harus mata kuliah dan NIM? Kenapa tidak NIM saja atau mata kuliah saja? Karena kalau hanya NIM saja atau satu NIM dapat memiliki dua nilai, maka mata kuliah saja juga terdapat banyak nilai. Oleh karena itu kita menggunakan mata kuliah dan NIM untuk menentukan nilai huruf. Macam-macam fungsional dependensi. Di sini ada 3. Yang pertama adalah full dependensi, yaitu ketergantungan penuh. Full dependensi menunjukkan atribut A dan B dalam satu relasi, di mana B tergantung penuh terhadap A. Maksudnya penuh di sini adalah B hanya ditentukan oleh A, dan hanya A saja yang menentukan B, bukan subset dari A, seperti contoh berikutnya sebelumnya. Misalnya, dikatakan full dependensi kalau hanya A yang menentukan B, dalam hal ini adalah NIM, yang berhubungan dengan ID ruang. Jika nama dan NIM yang menentukan ID ruang, maka hal ini tidak dapat dikatakan sebagai full dependensi. Dependensi yang kedua adalah partially dependency, ketergantungan parsial atau sebagian. Hal ini memiliki 2 atribut dari A untuk menentukan B. Namun untuk menentukan B tidak harus 2 atribut. Artinya jika salah satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan, namun tidak mengubah arti relasi dan masih tetap berelasi dan saling bergantungan. Contoh, misalnya ketergantungan sebagian. Di sini ada NIM dan nama. Ini berhubungan dengan ID ruang, di mana jika nama dihilangkan maka ketergantungan tetap ada. Kemudian dependensi yang ketiga adalah transitive dependency. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi, di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A itu berhubungan dengan A dan B berhubungan dengan C, maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Contoh, di sini nomor induk pegawai atau NIP. NIP ada atribut nama, jabatan, gaji, kode cabang, dan alamat cabang. Sedangkan kode cabang itu berhubungan dengan alamat cabang. NIP menentukan semua atribut dan atribut alamat cabang ditentukan oleh NIP namun melalui kode cabang. Demikian dependensinya. Kemudian saya akan jelaskan sebentar terkait dengan dependensi, yaitu normalisasi. Normalisasi merupakan proses untuk mendapatkan struktur tabel atau relasi yang efisien dan bebas dari anomali. Anomali adalah penyimpangan atau keanehan dari suatu database dan mengacu pada cara item dikelompokkan ke dalam struktur record. Dengan normalisasi, database yang ambigu akan dihilangkan sehingga tercipta suatu database yang efisien. Kenapa harus ada normalisasi? Ya, karena yang pertama adalah optimalisasi struktur tabel. Kemudian yang kedua, meningkatkan kecepatan, menghilangkan pemasukan data yang sama, lebih efisien dalam penggunaan storage, mengurangi redundansi, menghindari anomali, dan meningkatkan integritas data. Kemudian untuk melakukan normalisasi database, perlu dilakukan beberapa langkah berikut.
yang biasanya digunakan beberapa macam normalisasi. Yang pertama adalah normalisasi pertama, kemudian normalisasi kedua, normalisasi BCNF, kemudian normalisasi keempat, dan normalisasi kelima. Jadi dependensi nanti akan saling terkait dengan normalisasi-normalisasi tersebut. Hal atau bagian dari normalisasi nanti akan dilanjutkan dengan modul ke-6. Terima kasih.